Stop menormalisasikan umur 20 tahun lo harus jadi kaya. Akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial untuk menjadi seorang kaya raya di usia muda. Memang gak salah untuk tagline tersebut, tetapi lo harus tahu untuk menjadi di titik kaya raya itu gak mudah. Sebelum gua bahas, lo harus tahu definisi kaya raya itu kayak gimana dulu, dan tujuan lo untuk jadi kaya itu untuk apa. Di sini gue bakal jelasin semuanya dan untuk meluruskan semua pikiran-pikiran kalian untuk menjadi kaya atau untuk sukses di usia muda. Yang pertama, di sini kita akan membicarakan tentang definisi kaya. Lo ingin jadi kaya itu karena apa? Buat apa? Ya jelas. Kalau untuk gue pribadi, untuk jadi kaya raya itu bukan untuk ajang pamer, tetapi untuk menikmati hidup di dalam ketenangan ini. Udah nggak mikirin gua besok harus beli apa, harganya berapa. Gua ingin untuk melepaskan semua pikiran-pikiran di tak gua untuk hal-hal tersebut. Itu tujuan utama jadi kaya raya. Dan untuk hal yang lain, gua harus memikirkan untuk financial freedom di masa yang akan datang atau di masa tua. Tapi memikirkan masalah umur, memang umur kita nggak ada yang tahu. Tetapi setidaknya untuk anak-anak lo, untuk bini lo, nyokap bokap lo, itu setidaknya itu mereka tidak memikirkan finance yang akan ditanggung ke depannya gitu. Lo harus mikir di titik itu. Jika kalian nggak tahu di titik situ, wah parah sih kalian. Dan di sini gua agak resah dengan tagline seperti ini, dan cara-cara atau prosesnya ini cukup gua sedikit panas gitu. Soalnya gini, lo bisa bayangin sendiri, lo habis lulus sekolah itu di umur berapa gua tanya? Setidaknya masih 18-19, dan lo harus kaya di umur 20. Itu bagaimana caranya? Why? Lo harus kaya dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Gak make sense bro. Ayolah kita berpikir sejenak. Di sini gua mau meluruskan bahwa semuanya itu butuh proses, butuh usaha, butuh kerja keras. Di saat orang lain sedang enak-enakan, lo harus bekerja lebih keras lagi. Lo harus bekerja 2 kali lipatnya lagi. Dan lo jangan sampai termakan atau dibodoh-bodohin sama orang yang membuka jasa kelas atau kelas di luaran sana. Lo harus tahu histori kehidupan mereka kayak gimana. Dan yang bikin gua kesel adalah pemikiran kalian untuk menjadi super kaya raya secara instan. Semuanya itu butuh proses teman-teman. Gak ada semuanya instan. Kalau kalian mau instan, lo harus siap resiko yang akan lo hadapi. Gua ada beberapa kenalan atau teman-teman gua yang memang sekarang udah lumayan memikirkan finance freedom mereka, dan gua udah tanya kenapa mereka pengen kaya. Ya cuma satu, yaitu finance freedom. Mereka nggak mau pusing biaya di masa yang akan datang. Maka dari itu mereka harus bekerja keras di era masih muda, bukan buat gaya-gayaan kayak lo pada. Gimana sih? Misal lo ingin bekerja keras, lo bukan investasi, tapi misal lo ingin jadi kaya secara instan, itu bukan investasi lewat kripto atau saham dan lain-lain. Lo harus perbanyak dulu income lo, baru lo investasi. Tanyaan gua, income lo berapa sih? Berani-berani untuk invest sana sini? Hah? Lo harus tahu, lihat realita lo kayak gimana. Jika lo tertarik sama seseorang, oh dia ternyata lebih kaya, gimana cara dia untuk mendapatkan di titik kaya tersebut? Lo harus lihat prosesnya. Jangan lo mau diiming-imingin kelas yang nggak ada manfaatnya. Mungkin bisa dibilang kelas bodong gitu. Oke, lo tahu lo butuh guru, lo butuh ilmu, ya lo ambil ilmunya. Lo dengerin guru-guru tersebut menjelaskan tentang ilmu tersebut. Lo harus dengerin yang baik-baik. Jangan lo malah terpancing omongan mereka. Mereka membuka kelas itu dia memainkan psikologi kita teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu, mereka itu memainkan psikologi terhadap kita. Jadi permainan mereka itu lebih ke psikologi. Jadi hati-hati. Di titik ini kalian harus hati-hati. Ketika mereka memainkan psikologi dan kita terbawa arus, itu sangat-sangat susah untuk dikendalikan. Kita harus sadar sebelum mereka mengajak untuk yang lebih dalam lagi. Contoh, invest saham A. Ayo kita invest ke sini semuanya yuk. Nggak bisa. Lu nggak bisa asal masuk aja. Lu harus tahu historinya kayak gimana, analisanya kayak gimana. Lu harus tahu semuanya. Lu nggak bisa asal masuk sesuai perintah guru yang disarankan atau yang dikasih. Paham sampai sini? Terus, lu kan punya duit, punya dana untuk investasi, punya tujuan, dan lu harus manfaatin hal itu. Jangan sampai lu mau dibodoh-bodohin sama orang-orang yang bukan di luaran sana gitu. Lu tuh udah goblok ya. Lu udah goblok, lu belajar supaya jadi pinter. Paham? Realitanya itu kayak gimana gitu. Kalau memang realita lu lagi banyak duit, memang duit ini duit dingin buat investasi, oke silakan lu masuk. Tapi lu harus eksekusi sendiri. Jangan sampai ikutin kata mentor lu supaya cuan instan gitu. Gak bisa. Semuanya itu butuh ilmu, semuanya belajar, semuanya berproses. Lu tahu orang di luaran sana untuk memahami kripto, saham, dan lain-lain itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu.
masih sekitar 2, 3, 4, 5 tahun baru lu bisa memainkan semuanya dengan mungkin win rate-nya 75-80%. Nggak ada yang 100% instant profit, nggak ada temen-temen. Lu harus sadar di titik ini. Gua sendiri udah pernah main di forex, gue dulu pernah main di saham, dan semuanya ada ilmunya, dan yang harus lu ambil itu ilmunya, enggak apa yang disuruh tapi ilmunya. Contoh, lu nggak paham soal apa ilmu yang orang itu jelaskan, lu bisa tanya. Itu fungsi kelas sebenarnya. Itu mereka mengajarkan edukasi soal analisa kripto, saham, dan lain-lain. Jangan sampai lu terprovokasi untuk memasuki saham yang lu aja nggak tahu asal usulnya dari mana. Lu nggak tahu ini kripto asal usulnya dari mana, lu disuruh masuk, lu hantam, lu hajar, kan begonya kelihatan gitu. Di sini yang gua maksud adalah lu harus belajar. Lu beli kelas, oke, lu beli kelas, lu pelajari ilmu-ilmu di situ. Lu nggak paham, tanya kenapa kayak gini, kenapa harus kayak gini. Itu yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian, dan kalian harus eksekusi kalau bisa secara mandiri. Soalnya apa? Ilmu akan berkembang, akan bertambah ketika lu menambahkan pengalaman lu di dunia saham, di dunia kripto, di dunia digital. Itu semuanya butuh pengalaman, nggak ada secara instan atau mengikuti kelas-kelas yang lu aja nggak tahu. Lu kenalnya aja dari sosmed, lu nggak tahu orang ini baik atau buruk. Gue dari kemarin udah gedek banget, FYP gue dikit-dikit isinya gitu-gitu mulu, dan alhasil lu rugi miliaran. Lu salahin yang buka kelas, tetapi otak lu nggak lu rubah gitu. Lu harus berubah, lu harus banyakin pengalaman terjun di dunia yang kalian ingin. Jangan sampai lu mau dibodoh-bodohin, terutama anak muda ya, usia muda yang baru-baru lulus sekolah atau umur 20, 21. Kalian nggak boleh nyerah, kalian jangan nyerah. Nggak ada patokan untuk umur 20 tahun lu harus jadi kaya raya, tetapi lu harus berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin di umur 20 tahun. Oke? Bukan umur 20 tahun lu harus jadi kaya, tapi di era umur 20 tahun ke atas lu harus bekerja keras. Soalnya di umur 30 ke atas lu harus memikirkan istri lu harus memikirkan anak-anak lu harus memikirkan orang tua lu. Nggak mungkin lu bakal jadi beban seumur hidup. Jadi survive untuk kita anak muda itu masih ada 10 tahun, dari umur 20 sampai umur 30. Spend sepanjang itu lo bisa cari pengalaman, lo bisa cari pekerjaan untuk menambahkan income kalian. Mungkin kalian bisa lebih ke perbanyak income terlebih dahulu. Lo harus ngumpulin modal untuk buka bisnis, atau lo memang bener-bener ingin bekerja freelance. Sekarang banyak di era digital, kalian tinggal cukup ilmu, pengalaman, udah terjun hantam aja, udah beres. Jangan mau digoblok-goblok. Di sini gue speak up soalnya gue agak resah, dan gue ingin lo pada kalian semuanya itu berpikir sedikit kritis untuk membenahi semua hal yang ada di era digital saat. Dan sekian dari gua, see you next time video.